Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya William Wafi Wisutama dengan kode asisten WWW. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai modul 5, yaitu modul fungsi. Harapan kami setelah teman-teman menyaksikan video ini, maka teman-teman dapat memahami penggunaan fungsi pada bahasa C, teman-teman dapat memahami struktur fungsi pada bahasa C, kemudian teman-teman dapat membedakan jenis parameter fungsi pada bahasa C, dan tentu saja teman-teman dapat membuat program menggunakan fungsi pada bahasa C. Teman-teman pasti bertanya-tanya nih, apa itu fungsi? Nah, fungsi sendiri itu merupakan subprogram yang sangat bermanfaat pada pemrograman, terutama pada program yang besar. Misalnya nih, kita ingin menginputkan fungsi rumus luas prisma segi 4. Maka kita hanya perlu menuliskan rumus luas prisma satu kali pada fungsi tanpa harus menulisnya berkali-kali pada program utama. Ketika teman-teman mempelajari modul fungsi, maka akan ada 4 istilah penting yang sering kita gunakan. Yang pertama itu variabel lokal, kemudian ada variabel global, ada parameter aktual, dan yang terakhir itu ada parameter formal. Nah, teman-teman udah tahu belum nih kalau fungsi itu dibagi menjadi 2 loh. Yang pertama ada fungsi, dan yang kedua itu ada fungsi void atau prosedur. Sekarang kita bakalan masuk ke fungsi dulu nih. Fungsi adalah sebuah potongan kode yang ditujukan untuk menjalankan tugas yang spesifik, di mana tugas tersebut membutuhkan informasi input yang disebut parameter, dan biasanya suatu fungsi akan mengembalikan sebuah nilai. Fungsi sendiri dapat dibuat sebelum ataupun sesudah penulisan program utama. Bila dibuat sesudah penulisan main, maka harus menuliskan prototipe fungsi di bagian atas program. Berikut merupakan contoh penulisan fungsi setelah main program. Jadi, pada program di samping, penulisan fungsi dilakukan setelah main program. Jika teman-teman ingin menggunakan penulisan seperti ini, maka teman-teman membutuhkan yang namanya prototipe fungsi. Nah, apakah guna dari prototipe fungsi? Tujuan ditulisnya prototipe fungsi adalah sebagai abstrak, supaya fungsi dapat dikenali oleh seluruh program. Selanjutnya merupakan contoh penulisan fungsi sebelum main program. Bisa teman-teman perhatikan, pada program di samping, penulisan fungsi dilakukan sebelum main program. Berbeda dengan penulisan sebelumnya, di mana penulisan fungsi dilakukan setelah main program. Mungkin cukup sekian dari pembahasan fungsi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anastia. Sebelum kita melanjutkan pembahasannya, perkenalkan dulu, nama saya Nastia Azarkaan dengan kode asisten ARK. Nah, kita akan masuk ke pembahasan fungsi void atau prosedur. Nah, fungsi void adalah sebuah fungsi yang tidak mengembalikan nilai, atau dia itu tidak memiliki namanya return value. Seperti pada contoh tadi, yang dimana pada program tersebut itu memiliki namanya return C atau return value. Sedangkan kalau pada fungsi void atau prosedur itu dia tidak memiliki namanya return value. Nah, pada fungsi void itu digunakan pada beberapa kasus, seperti yang pertama itu menampilkan informasi pada layar agar dapat dibaca oleh user. Yang kedua itu fungsi dengan parameter reference, yaitu dengan mengirimkan alamat memori suatu variabel ke dalam parameter. Selanjutnya ada yang namanya parameter. Apa sih parameter? Yaitu memiliki definisi data yang dimaksudkan ke dalam sebuah fungsi yang kemudian akan digunakan pada proses yang ada di dalam fungsi tersebut. Jadi, ada beberapa cara untuk memasukkan parameter ke dalam bahasa C. Yang pertama itu ada pass by value. Artinya, data yang dilewati hanya nilai dari suatu variabel, kemudian akan disimpan pada variabel lokal pada fungsi. Dengan kata lain, cara ini tuh menggunakan 2 variabel yang berbeda, sehingga variabel pada parameter aktual tidak bisa diubah dalam fungsi. Nah, yang kedua itu ada pass by reference. Artinya, data yang dilewati adalah alamat memori dari suatu variabel. Dengan kata lain, cara ini tuh menggunakan variabel yang sama. Sehingga, mengubah nilai variabel dalam fungsi dapat mengubah nilai variabel aslinya. Berikut contoh perbedaan dari program parameter pass by value dengan pass by reference. Nah, pada program di atas tadi kita lihat tuh pada pass by reference itu menggunakan tanda
ampersand atau tanda dan. Pada tukar ampersand A, ampersand B. Sedangkan di pass by value itu menggunakan tukar A, B. Untuk pass by value, nilai variabel tidak tertukar karena variabel pada parameter aktual dan variabel pada fungsi adalah kedua variabel yang berbeda. Cara untuk membuat parameter pass by reference adalah dengan menggunakan asterisk, tanda bintang. Nah, sedangkan cara pemanggilan fungsinya itu dengan menggunakan ampersand yang tanda dan. Nah, di depan variabel referensinya. Perbedaan dari pass by value dengan pass by reference itu, kalau pass by value itu tidak menggunakan tanda asterisk dan ampersand. Sedangkan pass by reference itu menggunakan tanda asterisk dan ampersand. Selanjutnya, untuk pass by reference itu nilai variabelnya tertukar, sedangkan pass by value itu nilai variabel tidak tertukar. Selanjutnya tuh ada yang namanya pointer. Apa sih pointer tuh? Nah, pointer adalah fitur pada C yang digunakan untuk mengakses dan memanipulasi alamat memori suatu variabel. Pointer itu memiliki dua operator, yaitu yang pertama ada deference operator. Nah, untuk memberikan nilai value dan suatu variabel. Yang kedua itu ada reference operator. Nah, untuk memberikan alamat memori dari suatu variabel. Nah, tadi kita udah mendengar nih pembahasan untuk materi fungsi. Untuk penjelasan codingannya akan disampaikan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Franciscus Abel Pramodi Putra dengan kode asisten FRA. Di sini saya akan melanjutkan sebuah pembahasan yang tadi sebelumnya dibahas materi oleh teman saya. Lalu saya akan melanjutkan ke pembahasan codingannya. Di sini saya sudah memiliki codingannya. Saya sudah menuliskannya. Nah, saya ingin membahas mengenai fungsi setelah main program dan fungsi sebelum main program. Kita lihat struktur dari program ini. Di sini yang pertama itu ada header yang berupa include dengan library-nya stdio.h. Lalu di sini ada yang dinamakan prototype fungsi. Lalu di sini ada yang namanya variabel global. Lalu di sini main programnya. Di sini ada yang namanya parameter aktual. Di sini adalah parameter formal. Lalu di sini ada yang namanya variabel lokal. Nah, lalu yang pertama kita lihat itu fungsi dari main programnya. Apa yang dia minta? Yang pertama itu angka pertama. Angka pertama ini didefinisikan dengan variabel X. Dan angka kedua ini didefinisikan dengan variabel Y. Lalu kita meminta itu hasil penjumlahannya. Hasil penjumlahannya itu kita memanggil yang namanya fungsi tambah. Ini namanya fungsi tambah. Dengan variabel di dalamnya itu adalah X. Lalu diganti menjadi A. Dan Y itu sama saja dengan B pada parameter formal. Nah, jadi tadi kan X itu adalah A. Dan Y itu adalah B. Jadi A sama B. Nah, di sini ada yang namanya variabel C. C itu adalah A tambah B. Nah, ini baru ditambahkan. Yang tadi A itu adalah angka pertama, B itu adalah angka kedua. Angka pertama dijumlahkan dengan angka kedua. Hasilnya C. Nah, maka return C dia mengembalikan nilai si C itu. Lalu, apa sih bedanya fungsi setelah main program dengan fungsi sebelum main program? Nah, kita lihat di sini. Strukturnya sama. Ini integer tambah seperti ini. Ini integer tambah seperti ini. Hanya saja penempatannya yang berbeda. Di sini, di fungsi setelah main program, itu programnya ditulis di awal-awal. Baru di bawahnya itu adalah fungsi.
Tapi kalau yang sebelum main program itu, ditulisnya itu fungsinya dulu, baru di bawahnya adalah main program. Itu pembedaan yang pertama. Yang kedua, bedanya itu di sini. Ada namanya prototype fungsi. Bentuknya seperti ini. Nah, ini di dalamnya itu cuma tipe data. Tadi kan di sini ada A, ada B. Ini nggak usah ditulis A-nya. Ini nggak usah. Cuma tipe datanya aja untuk prototype fungsi. Kenapa dia harus ditulis? Agar si fungsi ini, si fungsi integer tambah ini, dikenali oleh semua fungsi. Makanya kita menuliskan sebagai prototype fungsi di atas ini. Tapi kalau yang sebelum main program, dia nggak usah, nggak ditulis juga nggak apa-apa. Nggak perlu ditulis. Nah, bedanya seperti itu. Lalu, saya akan membahas mengenai fungsi void. Apa sih fungsi void itu? Fungsi void itu merupakan fungsi yang tidak mengembalikan nilai atau tidak memiliki return value. Di sini kita nggak menemukan adanya return value. Return value seperti ini. Bilangan atau sebagainya. Nah, di sini dia nggak bisa ada. Nah, kita lihat di alur program ini. Yang pertama kita baca main programnya dulu. Di sini ada X, integer X, lalu printf, angka, scanf. Nah, angka itu adalah X variabelnya. Lalu kita memanggil fungsi yang namanya bilangan. Bilangan itu ada di sini. Maka setelah dipanggil, maka dia akan tereksekusi program ini. Nah, si X tadi itu dimasukkan ke dalam fungsi bilangan sebagai parameter aktualnya. Nah, lalu ini parameter formalnya. Si X itu berubah jadi A. Nah, di dalam program ini, jika A-nya itu lebih dari 0, maka akan menghasilkan nilai positif. Jika A-nya kurang dari 0, maka menghasilkan nilai negatif. Nah, selain itu adalah 0. Mungkin kita coba menjalankan programnya. Misalkan angkanya itu tadi kita maunya positif. 3. Nah, silakan positif. Lalu kita coba lagi. Angkanya itu akan minus 2. Akan negatif. Selain itu kan, selain positif dan negatif, nggak ada lagi, kecuali 0. Kalau 0 itu pasti 0. Oke, sekarang kita lanjut ke by value dan by reference. Nah, di dalam fungsi itu ada yang namanya by value dan by reference. Bedanya, nanti kita lihat bedanya di mana. Kalau by value itu, nah kita baca dulu main programnya. Si A itu memiliki nilai 27. Si B itu nilainya 7. Lalu dia memanggil fungsi tukar. Dengan variabel di dalamnya itu ada A dan B. Lalu kita ingin menukar antara A dan B ini nilainya. Jadi harapan kita itu yang A tadinya 27, nilainya kalau ditukar sama B, jadi A-nya itu 7, B-nya 27. Harapannya kita seperti itu jika ditukar. Namun, kita lihat, nah, dia di sini tidak tertukar. Yang by value, A-nya tetap 27, dan B-nya 7. Kenapa gitu? Karena gini, si A ini nilainya itu hanya disimpan dalam variabel A-nya saja. Si B-nya juga nilainya itu disimpan dalam variabelnya aja. Berbeda dengan by reference. Nah, di dalam by reference itu, kita lihat ada ini, ampersand atau simbolnya dan. Nah, arti ampersand itu, kenapa dia ditulis ampersand?
supaya nilai 27 dan 7 ini dia tidak disimpan dalam variabel, tapi disimpan dalam yang namanya alamat memori. Nah, alamat memori itu bakal dibaca oleh ini, yang simbolnya bintang atau asterisk. Maka setelah dibaca, maka ini bakal tereksekusi. Dia bisa keeksekusi karena nilainya ada di alamat memori. Setelah itu dilakukan pertukaran. Ini prosesnya. Setelah dilakukan pertukaran, maka kita lihat hasilnya. Nah, A-nya itu berubah jadi 7 dan B-nya jadi 27. Berbeda dengan yang by value, dia tidak tertukar karena tidak ada ampersand dan asterisk ini. Ampersand itu tadi untuk alamat memori dan asterisk itu untuk membaca dari alamat memori itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih.